wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kudus Dr. Haji Mudakir MAG, yang kami hormati Pembina LPM Paradigma IAIN Kudus, Bapak Wahibur Rahman SE MSI PhD, yang kami hormati para pemateri kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar tahun 2021. Yang terhormat Pimpinan Umum LPM Paradigma IAIN Kudus, Saudara Muhammad Fatwa Fauzian, yang terhormat Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar, Saudara Anas Ansori, para pengurus, panitia, dan juga marga yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Di sini saya sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama pembukaan, kedua nanti ada penyampaian materi sastra dari Kak Setia Ningsih, penulis buku. Selanjutnya, materi kedua, esai dan opini dari Kak Muhammad Hamdan. Mari acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala hadiniyah biwasilah Rasulillah SAW. Al-Fatihah. Oke, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari Kak Setia Ningsih yang akan dimoderatori oleh Kak Minan. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator. Nama Minanur Rahmat Nil Musofa, alamat Jalan Nakula RT 5 RW 5 Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Tempat tanggal lahir Demak 13 Juni 2001. Pendidikan RA Al-Hikmah Pasir, SDN Pasir 3, MTS Al-Hikmah Pasir, MA Salafiyah Kajen, IAIN Kudus. Pengalaman organisasi PAC Ibnu Kecamatan Mijen, INSIT Ikatan Santri Demak Kajen, Karang Taruna Patra Yuda, Divisi Sastra Kof LPM Paradigma IAIN Kudus, Komunitas Negara Puisi. Hobi menyendiri, membaca tanda dan aksara, nonton anime, ngopi, dan tertawa. Moto hidup, sesungguhnya manusia hidup atas anugerah yang maha menghidupkan. Jadi, hiduplah menjadi manusia yang menghidupkan. Tetapi ingat kamu manusia. Apa? Karya nominator terbaik Lomba Cipta Puisi tingkat nasional tahun 2019 diadakan oleh Writer the Future bersama sebuku.net. 2. Juara harapan Lomba Cipta Puisi tingkat nasional Lintang Indonesia 5 tahun 2020. Ketiga, buku antologi bersama Negara Puisi tahun 2021 berjudul Alegi Apologia. Tanpa basa-basi, ini saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kak Windy yang udah mempersilahkan saya untuk berbicara. Sebelum kita masuk ke acara, saya mau nyapa nih teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini?
Ada cerita apa hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Cokot semut Kak, tangi turu. Wah, siap. Oke. Oh, untuk Marga nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Oke. Yang tahu kan hari untuk materi pertama ini kan materi sastra dari Kak Setianingsih. Untuk sastra sendiri kan luas sekali kan. Produk sastra itu cakupannya luas sekali. Mungkin nanti bisa dari Kak Setia memberi kata pengantar. Dan nanti untuk tinjak lanjut sih, untuk lebih khususnya nanti ada kelas sastra untuk kalian para marga. Jadi divisi sastra. Wajah ora ketok. Wapi kan? Wapi kan? Oke. Mungkin saya bacakan kurikulum vitae dari Kak Setianingsih kan. Nanti kalau masih ada pertanyaan tentang kurikulum vitae bisa ditanyain sih. Oke. Kurikulum vitae pemateri PJTT online 2021. Nama Setianingsih, alamat Garen, RT 4, RW 3, Pandeyan, Ngemplak, Boyolali. Tempat tanggal lahir Boyolali 1 Mei. Nomor HP 085 647 037 11. Mungkin bisa dicatat. Nanti nggak tahu kan masa depan, siapa tahu nanti ketemu lagi. Untuk nomor HP saya ulangi kan 085 647 037 115. Pendidikan SMA 1 Ngemplak, IAIN Surakarta. Pengalaman organisasi, majalah Loner, hobi melihat toko di toko buku. Terus mencuci. Moto hidup, kemiskinan dan kekayaan yang tertunda. Moto hidup, kemiskinan adalah kekayaan yang tertunda. Karya, kitab cerita, esai-esai anak dan pustaka 2009 dan 2021. Terus karya selanjutnya ada kaum novel, kumpulan resensi novel 2020. Pertanda Kak Setianingsih. Untuk kalian, Marga. Halo Marga. Halo. Halo Kak. Hai. Halo, Kak. Untuk kalian, kemarin udah cari searching nggak tentang materi-materi sastra? Lumayan. Paling nggak kan kalian ada gambaran. Terus ntar untuk materi hari ini kalian punya bahan untuk pertanyaan juga. Karena materi hari ini sastra, ntar dari subjudul dari Kak Setianingsih itu suara dalam aksara. Ya, ditunggu ya. Ini berhubung Kak Setianingsih belum masuk. Nah, kita isi apa nih? Untuk di media sastra ini biasanya ada kolom sama kan ada resensi. Ini untuk produk puisi sendiri, buat produk sastra kan ada banyak kan. Ada prosa, novel juga. Terus ada apa lagi ya? Kalau berhubung kalau bahasanya sastra, antar masuk ke ada dunia lakon. Dunia lakon, drama dialog. Terus monolog juga. Untuk naskah itu kan juga apa ya? Itu juga produk dari sastra. Naskah perfilman juga, apalagi film itu diadaptasi dari novel. Nah, pasti ada bedanya dari
Oriental, awal dari novel, terus dijadikan film itu beda lagi. Eh, ada yang mau ditanyain dari CV saya, nggak masalah, silakan ditanyain. Saya mau tanya, Kak. Oh, silakan yang mau tanya. Itu ya, untuk yang mau bertanya, ungkapin apa itu, nama sama prodi, ya. Iya, Kak. Nama saya Muhammad Febran Fawabiri, Prodi KPI. Saya mau Bapak, tanya, Kak. panggilannya siapa, Bang? Febrian. Febrian. Oh, siap, Bang Febrian. Silakan. Saya mau tanya, kenapa di LPM Paradigma divisi sastra dinamai KOF, Kak? Oh, bagus sekali, Bang. Kenapa KOF? Masuk. Wah, Sudah. Sudah, Kak. untuk kalian yang marga kan, LPM Paradigma itu udah ada, udah didirikan jauh sebelum saya masuk juga kan. Nah, kenapa KOF di situ? Untuk filosofinya saya kurang tahu kan. Untuk penamaan KOF itu warisan dari apa itu senior kita dari dahulu. Dan dari perlu kalian tahu kan, senior kita itu hebat-hebat. Kalau kalian tahu kan, kalau kalian udah masuk kan, udah berkecimpung dengan mereka sih. LPM kita apa itu senior kita itu sekarang menjadi orang hebat, dan salah satunya sekarang ngambil studi di luar negeri juga. Untuk Bang Fauzian, Bang Fauzi, siapa tadi Bang? Fauzian kan? Febrian. Oh, Febrian. Maaf, permintaan maaf dari saya, Bang. Iya, Salah nyebut nama. Udah masuk. Oke. Ini langsung aja kan. Daripada saya bicara ngalor ngidul gak jelas gitu kan. Langsung ke materi aja ya. Untuk Mbak Setianingsih. Kak Setianingsih udah masuk. Halo Kak Setianingsih. Kak Setianingsih. Oh. Suara saya kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Aman. Enggak kalian. Maksudmu Kak Setianingsih. Saya menyapa Kak Setianingsih. Halo Kak Setianingsih. Ya mungkin kita tunggu sebentar. Mungkin ada kendala dari si Kak Set. Karena materi kan emang jam 8:30 kan. Untuk kalian yang mau tahu tentang LPM, kalian paling nggak syaratnya itu harus ke sini, ke rumah kalian. Kalau kalian mau jadi keluarga gitu kan. Untuk marga udah pernah masuk ke LPM, ke kantor, ke sekre? Sudah pernah, Kak? Nggak pernah. Belum, Kak. Ya itu. Sudah. Kantornya tutup terus ya. Kuncinya di situ. Ini jangan bilang-bilang. Paling nggak kalian kesini, ntar kita ngopi bareng, sharing lah.
Katanya itu untuk yang Iya, akan saya usahakan. eh, kalau gitu sekalian nunggu saya bentar. Saya mau apa itu nyapa Kak Setia Ningsih. Kak Setia kan udah masuk. Oke. Halo? Halo Kak Setia Ningsih. Halo? Oh, Halo? gimana kabarnya hari ini Kak? Saya panggilnya apa nih? Kak Set apa Kak Setia Ningsih, Kak Ningsih? Terserah. Wah, ini saya penasaran kenapa ya di tempat tanggal lahir ini gak dicantumin apa itu tanggal lahirnya. Atau mungkin Iya, karena nanti ketahuan. ketahuan kalau seumuran nggak? Kalau sudah tua. Ah. Enggak. Iya, ketahuan kalau seumuran. Saya percaya Kak, masih seumuran saya. Iya. Ya udah sebelum kita mulai ke acara, saya bacakan lagi ya kurikulum vitae dari pemateri. Nama Setia Ningsih, alamat Geren RT 4 RW 3, Pandian Ngemplak Boyolali. Tempat tanggal lahir Boyolali 1 Mei. Nomor HP 085647037115. Ya, untuk kalian nanti yang mau sharing lebih lanjut bisa dicatat nih. Untuk nomor HP Kak Setia Ningsih 085 647037115. Pendidikan SMA 1 Ngemplak, IAIN Surakarta. Pengalaman organisasi Majara Pioner. Hobi melihat buku di toko buku. Ini cuma lihat. Terus hobi lagi mencuci. Moto hidup kemiskinan adalah kekayaan yang tertunda. Karya kitab cerita isai anak dan pustaka 2019 dan 2021. Kaum novel, kumpulan resensi novel tahun 2020, tertanda Kak Setia Ningsih. Langsung aja ya. Untuk Kak Set udah siap? Iya, siap. Ya, dari saya untuk Kak Setia Ningsih, saya persilakan. Selamat pagi, teman-teman. Ada yang ingin berbagi cerita dulu? Yang diingat, buku cerita yang paling diingat, yang dibaca ketika kamu SD. Siapa dulu? Saya dulu, Kak. Oke. Buku cerita surga neraka, Kak. Ada gambar gitu, Kak. Iya. Komik itu Bisa ada gambar, bisa tidak. Halo? Dari saya udah. Yang lain yang jawab, ayo silakan. Ayo, buku selain Al-Quran ya. Al-Quran itu buku cerita enggak? Cerita, Kak. Cerita ya? Halo, halo. Ini siapa yang berbicara? Ratna. Ratna bukan? Saya pernah, Kak. Kisah anak-anak seberang sungai. Cerpen. Penulisnya ingat? Cerpen. Penulisnya ingat? Lupa. Tapi Lupa. Perempuan. Sampul bukunya ingat? Gimana? Sampul bukunya. Gambar di sampul itu seperti apa? Ingat? Bapak-bapak sama anak-anak di perahu. Naik perahu. Berarti kemungkinan di atas sungai ya itu? Iya. Cerita dari kumpulan cerpen itu, satu cerpen yang paling kamu ingat. Kenapa kamu mengingatnya? Waktu itu perjuangan anak-anak menuju ke sekolahan
walaupun sekolahnya jauh, tapi masih tetap dilewati walaupun dengan mengayuh perahu seperti itu. Perjuangan anak-anak sekolah. Perjuangan anak-anak sekolah. Kenapa itu bisa? Apa kamu merasakan kecocokan antara tokoh-tokoh dan peristiwa di buku itu dengan situasimu? Kalau dicocokkan mungkin enggak cocok. Yang namanya perjuangan untuk sekolah kan sama-sama kalau aku kan biasanya naik motor atau dulu kan naik sepeda. Mungkin dari itu perjuangan menuju ke sekolahnya, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, sip. Nanti coba dicari penulis bukunya siapa ya? Itu kamu membaca ketika umur berapa? Kelas MTS. berapa? Kelas MTS. Oke. Buku itu mungkin akan mempengaruhimu hari ini ketika kamu belajar tentang sastra. Karena tema kita hari ini sangat besar sekali ya. Sastra ada 6 huruf, tapi jangkauannya mungkin terlalu banyak. Jadi hari ini tadi ketika temanmu, Fatwa, memintaku untuk mungkin ada materi yang mau ditampilkan, jadi aku mengirim tulisan tentang suara dan aksara. Karena hampir sekarang ketika kita bersastra, itu kita hampir selalu berteks, membaca. Maaf teman-teman, untuk Kak Set tiba-tiba terputus sambungan. Kak Setia tiba-tiba keluar dari Zoom. Sebentar ya. Tunggu ya teman-teman. Tadi baru nyampe suara dan aksara ya. Atau suara dalam aksara tadi ya. Nah, kita tunggu ya. Bocoran sedikit kan. Kemungkinan nanti tindak lanjut dari PJTD Kaset bakal ngisi lagi di kelas sastra. Ini opsi kan, jadi kalian di sini ntar bisa belajar di dalam di kelas sastra untuk warga. Untuk kalian anak marga, ini saya ambil alih dulu ya. Sekalian nunggu Kak Setia masuk lagi. Untuk kalian para marga, ada yang minat di bidang sastra? Halo kalian. Ya. Oh, Bang. Siapa tadi Bang? Jan. Oh, Bang. Oke, maaf Bang. Ya, maaf. Bang Febrian. Oh, Febrian. Wah, maaf. IQ saya terlalu rendah untuk apa itu.
Gak apa-apa. apa itu PJT apa PJJ bang? Bang Fauzian. Oh siapa mau? Febrian yang maaf bang. Untuk Bang Febrian suka sastra juga? Iya suka kak. Suka juga. Oh Iya. sering baca novel dari suka ke apa koridor mana kak? Lorong mana? Maksudnya novel apa puisi gitu? Cerpen? Lebih suka ke ya cerita-cerita kalau novel, cerpen sama kadang juga baca opini. Oh baca opini juga. Wah. Iya. Udah pernah nulis sastra? Kalau nulis sastra dulu kak, pas waktu MTS sama SD itu punya puisi, tapi kalau sekarang lebih suka ke opini. Oh. Untuk opini nanti saya nggak bisa menyinggung banyak karena penjata saya kan. Iya. Untuk apa itu? Iko kan pernah nulis kan, udah pernah nulis untuk Iya. sastra. Lah itu masih ada filenya? Kayaknya udah hilang kak. Sama soalnya. Oh udah hilang. Wah sayang bang. Nulis itu juga butuh mikir kan. Paling nggak itu dikumpulin. Ntar nggak tahu suatu saat kan bisa dibukuin. Di LPM juga punya apa itu? Punya penerbitan sendiri. Jadi untuk kalian yang mau nulis, mau ngumpulin karya, terus mau diterbitin bisa di namanya penerbit Paris kalau nggak salah. Juga punya toko buku Paris yang lokasinya di Warkop. Ada yang mau sharing lagi tentang puisi, tentang sastra itu? Untuk yang lain? Selain Bang Febrian tadi. Wah, saya ingat nih. Udah. Dari Marga, ada yang mau sharing di sini? Ya, kalau apa itu offline, luring kan kita bisa sekalian ngopi. Tapi kayak gini kan nggak enak ya. Ada selain Kak Febrian, ini ada pesertanya ada berapa nih yang udah masuk? Ada sekitar 42. Wah. 42 orang yang baru ngomong cuma satu. Yang lain kemana guys? Ada yang mau perkenalan? Tadi Kak Febrian. Bisa memperkenalkan diri? Iya, Atau yang bisa, lain? Kak. Bisa. Ya, silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Fahwabiri, biasa dipanggil Febrian. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, dari semester 4. Alamat Desa Mbolo Agung, RT 15 RW 2, Kayen, Pati. Terima kasih. Wah. Kayen, Bang. Bukit Pandang, Bang. Jauh, Kak, kalau Bukit Pandang. Wah. Oke. Kasih hello buat Kak Febrian. Halo, Kak. Ya. Halo. Halo Kak, Terus yang salam lain? dari Kayen.
Salam Oh, siapa nih yang ngomong nih? Yang ngomong sekalian perkenalkan diri kan? Silakan. Enggak. Perkenalkan, nama saya Dewi Ini Ayu Lestari. yang sebentar Kak Dewi. Bisa Iya. itu on kamera. Nggak enak kalau kata guruku sih nggak sopan kalau kita nggak natap langsung ke orangnya. Silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Lestari. Saya dari STAI Pati, Kak, bukan dari IAIN Kudus. Saya alamatnya Desa Kayen, tetanggaan sama Kak yang tadi. Wah, ini ya untuk peserta kali ini untuk PJTT itu ada tamu dari LPM Terma kan? Iya, betul sekali. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak. Salam kenal juga Kak. Wah, semester berapa Kak? Kak Dewi? Baru semester 2, Kak. Oh, semester 2. Saya doain jodoh ya Kak. Maaf, salah. Sama gitu Kak. Caranya nggak gitu Ya Allah. Selamat menempuh jalan yang panjang Kakak. Wah, Iya. saya tadi masih koma loh guys. Kalian langsung menghakimi ya. Ya intinya untuk kalian yang udah di sini semangat ya. Ini hari terakhir. Ya ini Kakak Husaimatul Hasanah, silakan kalau mau memperkenalkan diri. Ya. Wah, malah malu-malu. Ya yang lain ya, silakan yang mau langsung bilang saya Kak gitu Kak. Perkenalkan, nama saya Hasim Asnawi. Oh, silakan. Halo Kak Hasim. Kak Hasim tadi, bener. Dilanjutin dong Kak. Ih, ganteng. Ini ada berapa orang ya? Ada 45 orang yang join di Zoom kali ini. Itu baru ada 2 orang yang tadi berkenalan. Yang lain kemana nih? Masa belum apa itu? Masih tiduran, terus nggak berani on kamera, belum mandi juga. Ini ini masih nunggu ya teman-teman dari Mbak Set. Maaf, kemungkinan Mbak Set ada trouble di sinyal atau masalah yang lain di teknis. Ya kita tunggu aja. Sekalian sama apa itu makan, minum, gak masalah. Silakan yang belum absen, sekalian absen. Kak Febrin udah absen? Ini sekalian nunggu. Kalian absen untuk yang belum absen. Silakan. Absen ya guys, karena absen itu gratis. Ya. Yang pakai kuota itu Zoom-nya Kak. Kalau kalian di sini malah pakai wifi. Sekarang di kampus nih. Ada banyak orang, kalau mau di kampus silakan ke sini. Ini operator masih nunggu ya? G. Kak Minan. Iya Kak, kenapa Kak?
bisa tadi kan juara harapan lah, juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Prestasinya banyak di bidang puisi sastra kan. Bisa dibacakan karyanya Kak untuk Wah, mengisi waktu. wah. Ya, makasih Kak Anas. Tadi Kak Anas itu ketupel untuk acara PJT kali ini. Kalian harus kenal kan? Wajib kenal loh. Untuk apa itu? Yang tadi tuh Kak Anas. Ya, karena ini permintaan dari ketua pelaksana, mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Untuk saya sendiri, ya saya mulai menulis puisi itu dari kelas 2 aliyah gitu. Kelas 2 aliyah, apa ya? Sejarah dari yang saya ingat kenapa saya nulis puisi itu, saya aliyah MA Salafiyah Kajian kan. Waktu itu saya ya cuman iseng-iseng buat puisi, terus saya post di Facebook itu. Terus di komen sama apa ya, pembina guru saya, pembina teater Pak Arif Widodo. Dia juga penulis, karyanya udah dibukuin dalam buku Wajah Negeri. Nama penulis apa itu? Nama penanya si Arif Ilwa. Yang dari situlah. Terus ketika saya kelas 3, saya coba-coba ikut berpartisipasi dalam lomba. Pada saat itu event lomba sebuku sama yang Sapardi. Yang ngadain sebuku.net. Tapi sayang akunnya sekarang udah nggak aktif sih. Tapi saya cuman untuk event pertama itu jadi nominator terbaik. Nominator terbaik ada 33 orang yang dicantumin di buku. Terus ada tiga juara. Nah, itu dibukuin dalam buku. Oh, untuk event yang Sapardi saya telat buka email karena saya mondok dan akhirnya didiskualifikasi secara teknis karena nggak ada konfirmasi itu. Akhirnya cuma dapat sertifikat peserta. Terus saya ikut lagi di event WTF Twitter of Future. Itu di tahun yang sama, masih tahun 2019-an sih. Itu event satu buku sama Aan Mansur. Untuk warga kenal Aan Mansur nggak? Yang nulis puisi di film apa itu? Puisi batas di AADC ya? AADC 2 itu. Kalau kalian yang nonton filmnya. Nah, itu sebuku sama curi-curi termasuk Faisal Odang. Ada itu juga diwadahi dalam Gerakan Menulis Buku Indonesia. Itu event yang pertama sih. Terus ya cuman coba-coba beruntung sih. Udah masuk. Ya, Kak Stani udah masuk. Kak Set. Halo Kak Set. Kalau Kak Set udah bisa dihubungi, kasih hello Kak. Kak Set. Suara saya udah kedengeran Kak Set. Kak Setianingsih. Ya, tadi saya belum tanya ya. Panggilannya apa sih? Kak Set. Halo Kak Set. Halo. Oh,
Selamat datang kembali, Kak. Sudah ya? Silakan, Kak. Tadi Iya. keputar. Tadi kamu sebut tentang buku yang dia ingat di masa kecil. Ini videonya sementara aku matiin dulu ya. Ya, ya silakan, Kak. Hari ini kita bersastra hampir semuanya dengan teks. Dengan bahasa Indonesia, kecuali teman-teman yang membaca karya asli. Tapi tonggak kesusastraan modern ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anggaplah seperti itu. Nah, sejak kecil ada buku-buku yang kita ingat, entah dari guru, dari perpustakaan kita yang tidak terlalu bagus. Ada yang perpustakaan sekolahnya bagus, silahkan bercerita. Bagusnya seperti apa? Perpustakaan sekolahmu di masa SD, SMP, SMA mungkin agak lumayan. Ada yang perpustakaan sekolahnya bagus? Halo? Halo, Kak. Ada yang perpustakaan Halo. sekolahnya bagus? Saya, Kak. Untuk marga, silakan kita anggap ditanggapi. tidak ada yang bagus. Oh. Ya, Kak. Tapi beberapa waktu ini bermunculan perpustakaan alternatif yang biasanya mereka sambil membuka toko buku dan menjadi ruang publik yang sangat bagus untuk ngobrol, diskusi atau ngopi. Di Solo itu ada Susano Book, toko buku Susano. Nanti teman-teman bisa membuka di Instagram, karena di sana sebenarnya pasarnya tidak terlalu bagus. Itu ada di pasar lantai 2, di belakang kampus UNS, dan dikelola dengan cukup baik oleh anak muda yang baru lulus kuliah. Jadi teman-teman kalau ke Solo bisa bersastra di Susano Book. Nah, beberapa tahun ini juga mulai bermunculan buku-buku yang dikirim ke wilayah-wilayah yang tertinggal. Teman-teman mungkin paling kenal itu dengan pustaka bergeraknya ini, Nirwan Arsuka ya. Mungkin ada yang pernah membaca tulisannya di Kompas atau di kumpulan esai yang pernah diterbitkan oleh penerbit Jogja dan sangat tebal. Itu mungkin salah satu buku catatan tentang kesusastraan yang penting hari ini. Nah, di masa pandemi ini aku sengaja membandingkan antara suara dan aksara yang kita selingi hari-hari ini. Karena di masa pandemi ini banyak bermunculan siaran-siaran di YouTube, Spotify, dan juga di Instagram, itu teman-teman yang berusaha menyuarakan sastra. Kenapa sastra itu harus disuarakan dari teks ke suara? Karena kayaknya semakin banyak orang yang ingin mendengar. Jadi buku-buku puisi, terbitan-terbitan yang dalam bentuk cetak itu sebenarnya sudah tidak lagi cukup untuk hanya sekedar dibaca. Tapi beberapa orang membuat suara itu yang sangat dibantu oleh teknologi untuk sampai kepada kita. Dulu hal ini pernah diperdebatkan oleh Atiu. Itu salah satu ahli atau kritikus sastra yang sangat penting di Indonesia selain Habib Yasin. Kalau Habib Yasin pernah mendengar ya nama Habib Yasin? Habib Yasin? Atiu? Oh, kita anggap dua nama ini sangat baru bagi teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman menelusuri biografi sastra, salah satu orang yang berpengaruh di sastra adalah Habib Yasin. Dia yang dulu mengelola majalah-majalah, dia yang membuat kritik-kritik pendek tentang buku-buku yang terbit, beberapa penulis perempuan yang sangat dia perhatikan. Namun Habib Yasin tidak terlalu memikirkan
kesusastraan anak. Nah, ini sebenarnya yang ku pelajari beberapa waktu ini. Aku sangat tertarik dengan sastra anak karena tokoh yang mempelajari ini sudah sepuh. Tapi beberapa sebenarnya banyak sekali bermunculan penulis-penulis penulis-penulis sastra anak yang cukup berpengaruh di Indonesia, tapi pemikirannya kurang menonjol. Jadi sastra anak ini dulu oleh Habib Yasin kurang diperhatikan, tapi ada beberapa orang yang memperhatikan selain Habib Yasin seperti Riris Kato Hasarumpait dan Murti Bunanta. Murti Bunanta pernah dengar? Ini mungkin juga nama yang baru bagi teman-teman, apalagi di sastra anak. Tapi beberapa buku anak, kalau kita melihat di luar, itu kesusastraan anak sangat maju ya. Mereka memiliki tokoh penulis buku anak, toko-toko yang menjual buku anak, dan khusus perayaan atau festival yang merayakan buku-buku anak. Kalau di Indonesia, itu perayaan sastra entah dalam bentuk festival atau semacamnya, itu masih didominasi oleh sastra-sastra dewasa. Jadi puisi-puisi dewasa, kalau ada perlombaan, yang paling banyak mengirim tulisan, itu jenisnya pasti puisi. Teman-teman di sini pasti juga paling sering menulis puisi. Iya enggak? Siapa penyair andalan LPM Paradigma? Siapa yang boleh mengaku sebagai penyair? Tidak usah malu-malu. Ada di sini? Nggak tahu, Kak. Ya, masa nggak tahu? Ayo. Banyaknya itu, Kak. Penyair-penyairan itu, Kak. Ya, penyair-penyairan. Tidak apa. Ada yang mau membacakan puisinya? Nanti akan kita komentari bersama. Tapi teman-teman di sini pasti sudah akrab ya, cukup akrab dengan beberapa nama penyair yang populer. Joko Pinurbo, cukup kenal ya. Joko Pinurbo, Yudhistira ANM Masardi, Nimade Purnamasari, atau yang ini, Marcella. Marcella itu penyair bukan ya? Yang menulis, nanti kita cerita tentang hari ini yang sangat absurd, tapi sangat laris. Itu bisa ditiru, teman-teman. Nanti untuk awalan. Dia tiba-tiba menjadi sangat terkenal karena menulis hal-hal yang sangat dekat dengan kita, dengan kemalasan kita, dengan kegagalan, patah hati, dan semacamnya. Nah, kita kembali ke suara dan aksara. Salah satu tokoh yang penting di Indonesia itu adalah Made Taro. Coba aku share screen ya. Udah di-share screen, Kak. Oke. Dari operator. Ya. Ini aku ingin share screen sampul buku. Sampul buku yang mungkin teman-teman akan perlu. Ya, silakan, Kak. Ya. Oke. Ini tolong yang file suara di aksara ditutup dulu, karena aku tidak bisa membagi. Coba. Nah, ini terlihat ya. Ini tokoh Made Taro dari Bali. Dia seorang pendongeng, penulis cerita rakyat, guru, dan juga yang kemarin di perhelatan Ubud Writer, perhelatan sastra yang katanya internasional itu Made Taro mendapatkan penghargaan. Ini benar-benar tokoh yang agak tidak umum.
karena dia tinggalnya sepertinya masih di kampung, dan dia mengawali kegiatan bersastra itu dari teras rumahnya. Jadi waktu itu ketika dia menjadi guru di Denpasar, dia melihat anak-anak banyak yang melamun. Kenapa melamun? Karena hampir dia menjadi aneh. Kenapa tidak ada anak-anak yang bermain seperti dulu dia bermain? Jadi dia bisa bermain layangan, engklek. Kalau di Jawa itu engklek, tapi beberapa permainan khas Jawa, gangsingan. Jadi dia sangat menyukai permainan itu. Tapi ketika di tahun 80-an dia melihat anak-anak lain di sekitar tempat dia ngekos, dia merasa heran kenapa anak-anak tidak lagi bermain. Maka dia menghidupkan sastra suara itu. Jadi setiap malam minggu akan ada anak-anak yang berkumpul di situ, dia membacakan dongeng sambil bermain dan juga menari. Lalu dia membuat sanggar kukuruyuk untuk menampung atau untuk mewadahi anak-anak agar mereka merasa gembira lagi memiliki raganya sebagai anak-anak. Ini tokoh yang buku yang digarap oleh penulis Bali juga. Jadi dia bergerak di dua hal. Dia menulis buku-buku dongeng sekaligus menghidupkan dongeng-dongeng itu di keseharian bersama anak-anak. Jadi dia tidak ingin hidup anak hari ini kan semakin tertekskan kayak dirimu kayaknya juga semakin teks saja, semakin formal. Ini aku akan menampilkan clipping dari Tempo. Kelihatan tidak ya? Nah, ini Obama ya. Obama terlihat dia melotot sama Michelle Obama. Mereka membacakan buku cerita. Buku ceritanya ini. Jadi mereka sedang membacakan buku cerita berjudul Where the Wild Things Are. Karyanya Maurits Sendak kepada anak-anak. Jadi Obama itu selain di YouTube, dia juga mengadakan pertemuan langsung. Karena dia merasa sastra suara itu hari ini yang bisa merawat anak-anak. Tapi basisnya tetap sama. Basisnya buku cetak. Nah, kalau kita mengingat situasi Indonesia di awal abad ke-20, di masa masih di bawah kolonialisme, itu kita akan melihat buku-buku sastra dan juga bahasa yang merawat anak-anak Bumi Putra. Halo? Lanjut ya. Masih sudah stabil lagi ya? Udah stabil kan? Dulu anak-anak di Bumi Putra, mereka pasti awalnya sebelum mereka dikenalkan pada sekolah, pada aksara, pada huruf-huruf, mereka pasti dikenalkan dengan cerita-cerita dari orang tua mereka. Dongeng-dongeng yang mengisari mereka di malam hari. Cerita-cerita yang mereka ulang-ulang, yang keluar dari mulut orang tua. Bisa juga yang lebih lama lagi, komunitas adat itu pasti memiliki satu perkumpulan berkesenian dan bersastra untuk merawat identitas mereka. Nah, di masa awal abad ke-20, ketika penemuan mesin cetak Gutenberg di abad ke-15 di Eropa dan masuk ke Indonesia, dibawa ke Indonesia oleh para kolonialis, buku-buku itu mempengaruhi hidup anak-anak di Jawa, di Sunda, Madura, paling banyak 3 wilayah itu ya. Karena nanti kalau teman-teman membuka buku sejarah, buku-buku yang paling banyak dibikin dulu adalah dalam bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. 3 bahasa ibu itu yang mengantarkan anak-anak mengenali produk cetak sebelum mereka dikenalkan ke bahasa
Indonesia, karena penemuan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu belum ada. Bahasa Melayu masih digunakan untuk lebih luas untuk perdagangan, sedangkan bahasa pendidikan masa itu lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Tentu saja bahasa Belanda sangat diskriminatif, sekolah juga sangat diskriminatif. Jadi yang bisa mengenyam pendidikan itu hanya anak-anak ningrat atau anak-anak bangsawan dan juga anak-anak Eropa tentu saja. Jadi hanya sedikit orang yang bersekolah. Tapi ketika anak-anak Bumi Putra itu mulai mengenal huruf-huruf, itu nanti dijelaskan salah satunya dengan sangat bagus, itu di buku ini. Terlihat? Bocah Sunda di mata Belanda. Iya, Kak, terlihat. Ya, terlihat. Ini salah satu buku yang menginterpretasikan atau menarasikan buku-buku awal dalam bahasa Sunda yang memukau anak-anak di Sunda. Jadi mereka membayangkan, selain buku itu sebenarnya bercerita tentang keseharian mereka, buku itu juga bercerita perubahan-perubahan apa yang dibawa oleh aksara, yang dibawa oleh sastra. Ketika awalnya mereka bersastra dengan suara, anak-anak itu ketika mengenal buku, mereka bersastra dengan teks. Dan ini buku yang sangat bagus. LPM Paradigma harus punya ya. Sudah punya? Kalau belum punya, boleh pesan. Di penerbit. Ini diterbitkan oleh Cantrik Pustaka. Nanti silakan buka IG-nya. Ini sangat bagus. Jadi, masa itu buku benar-benar sangat mempengaruhi anak-anak. Jadi sekarang misalnya kamu mengingat masa kecil, siapa yang paling terkenang? Misalnya, aku dulu dibeliin ibuku majalah Bobo. Bobo masih terbit dan satu-satunya. Dan sejak tahun 50-an, majalah-majalah anak itu yang memang mengenalkan sastra ke anak-anak. Di majalah anak-anak yang dulu banyak terbit, Bobo, Kunang-Kunang itu dulu salah satu redaktur penggarapnya adalah Pramudia. Susilotur, adiknya, juga sering menulis di situ. Lalu ada Ananda, Mentari, Bimba, Femina punya Bimba ya, Bimba. Jadi di halaman-halaman majalah anak itu muncul juga iklan-iklan buku. Dan salah satu yang paling populer memang buku-buku terbitan Gramedia. Tapi dulu selain Gramedia ada penerbit-penerbit yang sangat keren yang itu mengurusi sastra. Misalnya Pustaka Jaya atau BPK Gunung Mulia. Itu terbitan bukunya sangat keren. Balai Pustaka juga mengiklan di situ. Jadi majalah itu benar-benar mempengaruhi anak-anak yang sangat haus bacaan, karena di masa itu belum ada TV, radio pun mungkin juga ini ya jarang. Jadi hiburannya ya cetak. Dan di masa 50, 60, 70 sampai 80 itu di Indonesia benar-benar melimpah majalah. Salah satu majalah yang terkenal juga adalah majalah Zaman. Itu majalah keluarga. Jadi bapak, ibu, anak bisa membaca majalah itu. Karena di situ isinya tidak hanya liputan-liputan yang ditujukan oleh orang dewasa yang sifatnya kekeluargaan, tapi juga anak-anak. Jadi dulu pernah ada anak-anak yang mengirim surat pembaca untuk majalah Zaman. Dia bercerita, aku suka menulis, dan dia menggunakan mesin ketik dari bapaknya. Jadi di situ ada perkenalan-perkenalan yang bertahap dari mana anak itu bersastra. Karena keluarga akan lebih kuat dengan kelisanan, tapi sekolah, hiburan itu akan kuat dengan teks. Nah ini panjang lebar akan menjadi luas. Mungkin kita habisi setelah ini masih ada waktu, kita mengobrol saja. Apa yang ingin teman-teman obrolkan? Misalnya bisa juga pengalaman teman-teman membaca novel. Dulu aku adalah pembaca novel Terelie. Terus aku berhenti karena membosankan.
Mungkin teman-teman di sini juga ada yang memiliki pengalaman yang sama. Ada pembaca Andrea Hirata, Dewi Lestari. Karena itu entah kenapa bagi negara sudah menjadi tokoh sastra yang penting. Atau teman-teman ingin bertanya seputar kritik sastra. Kemarin aku mengerjakan kritik sastra, itu mengulas bukunya Yudhistira. Ini, teman-teman ada yang punya. Ini, Perjalanan 63 Cinta. Oh, tidak kelihatan. Belum punya. Kelihatan ya, kelihatan sedikit. Iya. Kelihatan. Ini kemarin aku mengerjakan tentang piknik pariwisata. Jadi buku ini banyak bercerita perlawatannya Yudhistira itu ke beberapa kota, beberapa tempat. Dia suka menyantap cappuccino, kopi latte di Paris, tapi juga dia suka sambal buatan asli atau produk Tasikmalaya. Jadi dia itu orang yang bisa olak-alik produk lokal oke, internasional oke. Jadi ini Perjalanan 63 Cinta. Yuk, kita mulai mengobrol saja. Ada yang ingin teman tanyakan, curhat bisa, ingin membacakan puisinya untuk dikomentari bisa, atau perkumpulan-perkumpulan yang teman-teman bikin. Mungkin di kampus ada ini, ada perkumpulan khusus untuk bahas sastra. Karena dulu beberapa tokoh sastra, termasuk Yudhistira A.N.M. Masardi, Radar Pancadhana, dan beberapa orang itu dulu dibentuk oleh perkumpulan-perkumpulan ilegal. Jadi bukan LPM ya, bukan LPM atau organisasi kampus. Mereka biasanya ngumpul di satu tempat. Misalnya Yudhis, itu tahun 80-an, dia ngegeng dengan tokoh-tokoh sastra itu di Malioboro. Radar itu biasanya ngegeng di tim Taman Ismail Marzuki atau beberapa kedai kopi pinggiran di Jakarta. Jadi justru perkumpulan-perkumpulan ilegal itu yang membentuk mereka untuk bersastra. Kalau hari ini mungkin di Jogja ada Sastra Kutub. Di Solo ada Pawon Sastra. Kalau di Kudus mungkin ada. Ini teman-teman bisa bercerita. Mari silahkan. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya, sharing tentang apapun ya, Kak. Tentang apapun masih di sastra ya. Masih Kalau di sharing lingkup tentang sastra. skripsi jangan. Kecuali skripsimu sastra. Ya, karena di IAIN nggak ada fakultas, belum ada fakultas adab Oh, belum ada ya? belum ada, Oke. Kak. Atau ya apa sastra bahasa Indonesia atau masih belum ada. Ya, untuk kalian lah yang pengen sharing silakan tanya, masih dalam lingkup sastra. Nah, ini teman-teman kebanyakan jurusan apa ya? Untuk saya sendiri sih tarbiyah, Kak. Oh, tarbiyah. Ya, tarbiyah itu harus bersastra. Kitab suci itu kitab sastra. Yakin. Jadi harus tahu ini, harus didongengkan dengan memukau. Wah, siap, Kak. Ya, silakan yang lain. Yang mau esais. Wah, ada esais nggak ya di sini ya? Esais sastra. Ayo, bercerita saja. Kalau kamu ingin bercerita tentang buku di masa kecilmu, itu juga boleh. Karena ngurusi sastra yang kecil, sastra anak-anak, itu menyenangkan. Mungkin kamu agak gengsi ya, kok sastranya anak-anak ya? Padahal itu sangat menyenangkan. Karena nanti kamu pasti mengajar anak-anak kan. Di tarbiyah itu pasti mengajar anak-anak. Ya dari saya sih, Kak, saya berterima kasih sih. Dari apa yang saya dengarkan itu, dari apa yang saya dengarkan dari kakak, saya dapat didobrak pemahaman baru sih
tentang mindset itu. Sastra anak-anak. Coba pemahaman lamamu seperti apa? Pemahaman lamamu. Wah, pemahaman lama saya sih sastra itu untuk apa ya, Kak? Ya untuk mengkritik gitu. Kalau saya sendiri. Ketika dulu untuk definisi sastra itu jauh. Kalau yang saya tahu juga jauh 2000 tahun ke belakang udah ada divisi sastra itu dari siapa ya? Plato kalau nggak salah. Terus berkembang. Siapa? Oh, dari awal sih itu Kak, tokoh filsuf terdunia Plato gitu. Terus sampai iya. berkembang mereka. Di tahun Renaissance sih untuk di Eropa sih paman saya sastra itu dibuat karena masyarakat emang butuh hiburan dan sastra itu berkecimpung di sana. Maka untuk mengkritik dogma-dogma atau sosial itu ya emang dari lewat sastra hiburan itu. Itu dari saya. Iya. Dari yang lain. Aku jadi ingat novel pertama, kayaknya novel pertama yang diterbitkan itu di Eropa bercerita tentang seorang perempuan pekerja rumah tangga. Jadi kalau kamu tadi mengatakan hiburan, sepertinya iya. Itu memang novel pertama itu diciptakan untuk hiburan. Itu sama ketika para perempuan Eropa datang ke Indonesia, mereka biasanya mengikuti suami atau memang didatangkan ke Indonesia agar menemani mereka nanti mendapatkan jodoh sesama orang Eropa di Hindia Belanda. Dan itu salah satu hiburan yang mereka lakukan adalah membaca novel. Jadi novel itu sangat, ini pembaca novel semua nggak ya? Novel itu bukan membaca novel. Aduh, kasihan. Sebelum lulus, yang belum pernah membaca novel, bacalah satu novel saja, tidak awal. Ya, ada yang lain? Ayo silakan yang lain dari kakak-kakak panitia atau marga silakan, nggak apa-apa. Kak, ntar kita closing jam 10.35 ya, Kak? Oke. Oke. Saya izin bertanya, Kak. Oke. Ya, Sebelumnya, silakan. minta maaf ya, belum bisa on kamera. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Astuti Rahayu dari Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya mau bertanya, Kak, kan zaman sekarang kan kayak kita kan tertujunya untuk kepenulisan puisi, itu kan tertujunya ke anak muda. Sedangkan anak muda kalau kita membuat puisi dengan banyaknya diksi yang kayak berbelit-belit, ya nggak berbelit-belit sih sebenarnya, kayak terlalu banyak gitu. Maaf, sorry Astuti, tolong diulangi ya. Ini tadi agak Ya baik Kak. Mencar suaranya. Ya. Jadi kan kadang kita membuat puisi kan tertujunya untuk anak muda juga. Soalnya kan lebih dominan anak muda di bangsa ini. Terus kalau anak muda tersendiri membaca kayak puisi atau mengkonsumsi puisi itu kalau banyak diksi metamor kayak kalau banyak kayak diksinya banyak itu kayak susah menerima gitu loh, Kak. Apakah kita semakin berkembangnya zaman harus mengikuti juga alur dari yang diinginkan oleh konsumen juga, atau kita bebas saja gitu? Bebas saja. Tentu bebas saja. Makasih. Aku tidak tahu, Astuti penyair yang kamu rasa bagus siapa? Kamu rasa membuatmu mengharu biru, bahagia. Kalau sedih saya beneran. Dari Gusmus.
Gusmus. Puisinya yang apa? Wah, kamu Ya. kayaknya Islami banget ya? Bukan. Ya. Yang itu. Aku lanjut dulu. Jenengan lawan jenengan. Tidak apa, aku mau bercerita saja baru saja aku membaca puisinya Djoko Pinurbo. Aku harus mengulang terus Djoko Pinurbo. Ini, Salah Piknik. Sudah ada yang membaca? Salah Piknik. Belum. Jadi ini puisinya Jokpin yang ada ilustrasinya Alit Ambara. Itu seniman Jogja. Dan mungkin kalau tadi Astuti ngomongin tentang anak muda, Jokpin ini mungkin masih yang digemari anak muda. Tapi aku tidak tahu pembacaan anak muda itu akan sejauh mana. Karena setauku ketika banyak anak-anak muda itu mengatakan, wah puisi itu bagus ya. Aku suka membaca puisi. Aku agak meragukan. Karena bagiku membaca puisi itu paling susah. Sangat susah. Lebih susah daripada membaca novel atau skripsi. Skripsi itu malah sangat mudah mungkin ya, dibaca saja. Tapi puisi itu sangat sulit. Karena sulitnya kenapa? Beberapa orang ketika membaca puisi, dia akan memanifestasikan isinya itu ke perasaannya dia. Padahal beberapa penyair, dia akan membawa tautan-tautan untuk menciptakan puisinya. Misalnya Yudis, dia dulu pernah menjadi wartawan, sekarang menjadi motivator, pernah nakal di masanya dengan novel Arjuna Mencari Cinta. Jadi ketika dia menulis puisi, maka dia akan memasukkan kenakalan-kenakalan itu, kehidupan kota atau urban yang pernah dia rasakan, dan beberapa. Ada juga Dedi Arsya yang dia termasuk penulis puisi bertema postkolonial. Dia dari Sumatera Barat, dari Padang, dan dia akan membawa imajinasi perubahan wilayahnya yang dulu ketika dikuasai oleh kolonialisme ke situasi hari ini. Jadi puisinya itu sangat berbobot dan sulit. Jenaka tapi sebenarnya muram. Nah, puisi Jokpin yang terbaru ini, dia menanggapi, ini diakui dia bikin selama masa pandemi. Jadi dan dua puisi terakhir Jokpin yang Salah Piknik dan Buku Latihan Tidur, itu di situ sangat kuat dia sebenarnya bercerita tentang bahasa Indonesia, walaupun temanya bisa cinta-cintaan, bisa tentang ngopi, karena itu sangat banyak. Jadi di puisinya Salah Piknik, itu akan banyak diksi-diksi yang bertebaran hari ini. Misalnya, aku bacakan satu puisi. Tak ada lagi yang perlu dinanti. Semua yang dinanti bilang nanti. Rindu boros daya, malam tinggal setengah giga, tinggal beberapa calon orang gila, berkeliaran di lini kala. Kopiku, kopiku, kenapa kau tipu aku dengan insomnia? Jadi dia masih membawa kopi, tapi di situ ada kata giga, daya, lini kala, yang sangat dekat dengan gawai, media sosial, kemudian kebutuhan pakai data yang hari ini sangat merebak. Jadi puisinya Jokpin benar-benar menanggapi orang-orang hari ini dengan teknologi. Tapi dia masih berusaha untuk membuat puisi itu tidak terdengar klise atau murahan. Misalnya ini, ada puisi berjudul Hujan di atas Instagram. Bila besok hujan berderai lagi di atas Instagram, saya mungkin sudah jadi orang saleh yang mudah pusing dan masuk angin. Duduk gelisah di kursi goyang, tidak berani memandang mata kucing yang sinis dan tajam. Semoga Instagram dapat membuat saya tampak strong dan baik-baik saja. Ya, biasanya orang yang membagi foto di Instagram itu kan dalam kondisi bahagia. Bahagia, baik, kuat, kamu tersenyum. Kan tidak mungkin kamu jarang misalnya dalam kondisi menangis, sedih. Tapi IG, Instagram itu bisa memanipulasi perasaanmu. Mungkin yang ketawa-ketawa ini sangat merasakan sangat relate dengan kehidupan Instagram. Jadi Jokpin
bagusnya ada di situ. Dia menggunakan bahasa Indonesia yang aneh, yang lucu dan kelihatan jenaka, dibandingkan bahasa Indonesia yang hari ini kita pelajari dari sekolah itu sangat formal dan sangat kaku. Jokpin mau memainkan itu. Jadi di sini akan banyak kata strong, ditulis dengan bukan dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Strong, angop. Tentu saja asu itu itu binatang kesukaannya Jokpin. Dan juga beberapa kata-kata yang kita akrab hari ini. Jokpin sangat keseharian, tapi juga sangat ini lucu tapi berbobot. Jadi puisinya ini hanya tidak sekedar mengumbar perasaan, karena beberapa puisi-puisian itu biasanya masih sangat kuat di tema cinta-cintaan. Tapi Jokpin memang temanya masih ada cinta-cintaan, tapi cara menggarapnya itu sudah khasnya Joko Pinurbo. Ya, karena ini salah satu favoritku dulu. Aku sebenarnya berusaha mengurangi kefavoritanku dengan Jokpin. Jadi aku akan tetap membaca, tapi tidak terlalu mengagumi lah, karena pengagumnya Jokpin sudah terlalu banyak. Ya, ada lagi yang ingin bercerita, berbagi, atau tidak menyepakati juga boleh. Terima kasih Kak Set. Ya, terus yang lain yang pengen menanggapi dari Kak Set kan udah bilang kan, silakan sharing-sharing. Iya kayak gitu. Yang mau apa itu bertanya apapun itu dalam lingkup sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Marfuatul Mahira dari Prodi Tadus Matematika Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menanggapi dari Kak Setia. Kan membaca puisi itu sulit. Apakah membaca puisi itu menyesuaikan atau harus mengetahui dulu apa yang dirasakan oleh penulisnya tersebut atau sesuai dengan apa yang kita rasa gitu? Oke, itu. Kalau kebutuhanmu Selain menulis, itu, iya lanjut dulu. Apa? Itu dijawab dulu nggak apa? Sudah ya, Mahira? Mahirah. Sampun. Ya. Kalau kamu membaca untuk kebutuhan kamu sedang bersedih, kamu butuh hiburan, kamu butuh kesenangan, atau kamu sedang ingin menyenangkan dirimu sendiri, kamu tidak perlu terlalu tahu situasi penulisnya. Tapi kalau kamu sedang menulis kritik sastra, dan yang kamu bahas adalah puisi, itu akan sangat diperlukan untuk tahu kamu kenapa penulisnya menulis seperti ini. Situasi, latar belakang, biografi penulis, apa yang dia lakukan, perjalanan kepenulisannya dia seperti apa, itu sangat kamu butuhkan ketika kamu menyusun kritik sastra, menulis esai yang lebih serius. Karena dulu ada anggapan jangan dilihat siapa yang ngomong, atau jangan dianggap, jangan terlalu dipikirkan siapa penulisnya. Itu omong kosong banget. Penulis itu harus dilihat. Tapi pembaca, jadi ketika kamu membaca, kamu tetap harus mempertimbangkan persepsimu, anggapanmu tentang puisi-puisi itu. Jadi kamu akan yang dilibatkan itu dua arah. Kamu sebagai pembaca, dan juga kamu sebagai orang yang ingin tahu siapa penulisnya. Jadi puisi itu tidak akan hanya sekedar untuk menghiburmu. Jadi ada porsi-porsi bisa kamu gunakan ketika menghadapi puisi. Kalau aku hari ini salah pikniknya Jokpin, aku masih buat hiburan-hiburan aja. Hiburan, guyu-guyu. Karena ini sangat cocok menghibur kesetresan. Tapi ketika nanti aku akan memutuskan mengulasnya atau meresensinya, maka aku harus memiliki bekal yang cukup. Aku bisa membandingkannya dengan buku-buku Jokpin yang terdahulu.
Tapi misalnya aku ingin membahas tentang bahasa Indonesia, maka aku harus juga membaca buku-buku yang ada di sekitarnya. Jadi membaca referensi, membaca buku tentang bahasa Indonesia yang akan mendukungku untuk membaca Salah Piknik. Jadi tidak bisa satu buku itu menjadi sendirian, itu agak sulit. Satu buku itu pasti akan membawamu ke buku-buku yang lain. Begitu juga itu berlaku ketika membaca novel. Kamu membaca novel, kamu juga harus membaca buku tentang politik, ekonomi. Tadi jurusanmu matematika ya? Iya, matematika bukan sih? Itu juga Iya, Kak. iya. Itu ada novel-novel tentang matematika. Teka-teki terakhir, A Hole in the Head, itu ditulis oleh Anissa Ahsani, itu bagus banget. Tapi dia pasti ketika menulis novel itu, dia juga membutuhkan buku-buku lainnya. Seperti juga kamu ketika membaca, kamu akan memerlukan buku-buku lain yang akan membantumu untuk memahami satu buku itu. Begitu. Lanjut, Kak. Misal, kan ini, misal ya, saya sedikit. Kan untuk lomba gitu loh. Kan karya Hoyer judulnya Bencana untuk Negeriku. Apakah ini saya mengekspresikan lomba sesuai menulis dengan apa? Atau membacakan? Membaca. Oh, membaca saja. Ya. Kalau membaca halo, ini sudah, pertanyaannya sudah? Kalau membaca saja, apalagi untuk lomba ya sudah, baca saja. Tapi kalau kamu ingin membaca, belajar lagi, ingin tahu lebih banyak lagi, ini kamu bisa. Dia mungkin mau bertanya, dari tadi kayaknya kerudungmu tidak bermasalah kok. Tidak, nggak apa dibenerin. Ya, gitu ya Mahiroh. Ada yang masih kamu bingungkan? Iya, saya juga mau tanya tentang apa sih itu puisi matematika gitu. Puisi matematika? Ada Iya, beberapa Kak. puisi matematika dulu. Kalau kamu nanti nemu buku teka-teki, judulnya teka-teki matematika. Dulu pembelajaran matematika itu dikemasnya itu dalam bentuk puisi dan cerita. Jadi tidak seperti hari ini, kita lebih banyak teknis ya, tanda ya. Puisi yang digarap oleh beberapa syair. Nanti itu ada di teka-teki matematika. Yang biru kayaknya ada. Coba nanti cari di Tokopedia, itu kayaknya masih ada. Kalau kamu masih penasaran. Kalau novel kamu bisa membaca novel judulnya The Professor and Housekeeper. Pernah dengar? The Professor and the Housekeeper. Nah, itu bisa buat referensi. Aku tidak tahu, kamu di matematika itu apakah juga diajari hal-hal yang sifatnya sastrawi? Karena matematika itu sajane sangat sastrawi. Tidak sekedar teknis. Jadi buku itu mungkin akan jadi pandangan lain caramu melihat matematika. Begitu. Terima kasih, Kak. Yuk. Ada yang mau sharing lagi atau kita cukupkan udah jam 10.32? Gimana Kak Set? Aku sih manut. Manut teman-teman. Kayaknya habis ini masih ada opini dan ini ya, opini dan esai ya, atau apa? Iya, Kak. Nah, itu tema yang sangat menarik dan masih berkaitan. Karena kalau teman-teman mau menulis esai dan opini yang berumur panjang, salah satu temanya adalah esai sastra. Jadi membahas tema itu dari sastra, misalnya sastra dan flora. Novelnya siapa saja yang pernah membahas tentang flora, itu bagus untuk ditulis. Atau nanti Mahiroh bisa melanjutkan novel-novel apa saja yang membahas tentang matematika dan sastra. Itu tema yang oke.
Dan teman-teman bisa nanti mengirimnya di suningsih.net. Itu lamannya Romo Sindunata, menerima tulisan. Jadi teman-teman nulisnya bisa di situ, bisa ringan-ringan saja. Tak tunggu ya tulisannya. Nah, siap kakak. Insya Allah deh. Gimana nih closing statement ya? Atau gimana kak? Atau ada satu lagi sebelum kita closing? Cewek semua ya tadi yang berkomentar. Iya. Cowoknya ini kayaknya kalem, malu, gak alim. Iya, kayaknya malu-malu nih, malu-malu. Untung belum mandi. Oh iya, belum ya. Oke. Ya, langsung itu closing statement dari sampannya. Oh, dari saya. Ini dari saya, ya, sastra itu berat. Sastra itu berat, banyak polemik. Dulu polemik yang sangat serius itu tahun 60-an antara Lekra dan Manifesto Kebudayaan. Ya mungkin pernah dengar, kubunya Gunawan Muhammad, lalu di Lekra ada beberapa orang. Itu berat. Dan ini baca sastra itu juga berat. Kalau kamu novelnya tebal, kamu kan tidak bisa membaca dari tengah saja, belakang saja, tapi harus dari awal sampai akhir. Jadi statement atau pernyataan ya jangan terlalu diberati dengan sastra. Sastra mungkin tidak terlalu banyak membantu hidupmu, tidak akan membantumu mendapatkan pekerjaan atau jodoh yang baik. Mungkin itu hanya sesekali akan menghiburmu di waktu-waktu yang sulit atau di waktu-waktu yang dipenuhi oleh kemiskinan dan patah hati. Jadi, bersastra dengan secukupnya saja, bekerja, kuliah dengan baik, lulus dengan baik, dan membanggakan orang tua. Ya, itu pesan yang baik. Semoga pesan yang baik. Oh ya, kalau teman-teman mencari buku yang agak ini iklan ya. Teman-teman kalau mencari buku atau ingin tambah sesuatu di Instagram bisa follow penerbit @penerbitbabon atau @serba-serbi buku ya. Ada buku-buku bagus yang mungkin teman-teman tertarik. Siap, Kak. Ya, itu saja. Ya, terima kasih ya Kak Set ya panggilannya. Ya, dari saya sendiri sebelum kita saya berterima kasih dari Kak Setia udah meluangin waktunya udah gabung di sini ya Kak. Makasih Kak. Terus dari kesimpulan dari materi hari ini, sastra itu luas. Jadi dan sastra itu sangat luas sekali kan. Dan itu sebenarnya ada kaitannya sama anak-anak juga. Jadi kalian harus peduli juga ya sama anak-anak gitu. Dari saya cukup seperti itu. Saya kembalikan ke MC ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Oke, acara pada selanjutnya yaitu penyampaian materi esai dan opini dari Kak Hamdan, Muhammad Hamdan, yang akan dimoderatori oleh Kak Dia. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator. Nama, Dia Oktaviana, alamat, Pelem Kerep RT 3, RW 3, Mayong, Jepara, tempat tanggal lahir, Jepara, 16 Oktober 2001, pendidikan SDN 1, Mayong Lor, SMP
Al-Hikmah Mayong, SMA N1 Mayong, IAIN Kudus. Pengalaman hidup, jangan lupa bersenang-senang. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya. Dengar. Oke. Teman-teman masih semangat materi keempat ya? Yuk bisa hidupin dulu kameranya yuk, biar kelihatan. Lagi pada ngapain nih? Ayo. Ayo, udah pada hidup kameranya ya? Masa? Nah. Oke, di materi keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik ya, yaitu esai dan opini. Di mana tentunya udah nggak asing ya di telinga kita sebagai mahasiswa pasti sering disuruh membuat esai ataupun opini, tapi nggak jarang sebagian dari kita masih belum terlalu paham gitu sih. Gimana cara menulis esai yang baik ataupun opini yang baik. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang esai dan opini bersama pemateri yang sangat luar biasa juga tentunya, yaitu Kakak Muhammad Hamdan dari Widya Suara Madya Kumham RI. Saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Muhammad Hamdan, lahir di Jepara, riwayat pendidikan S1 di IAIN Kudus, S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengalaman organisasi, Sekretaris Dewan Kota Semarang, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, PPMI, Pimret LPM Paradigma 2005, PU LPM Paradigma 2006, Widya Suara Kemenkumham, pengajar atau dosen pendidik. Publikasi di Pesantren di Dalam Penjara 2012, Negosiasi Hukum dan Politik 2013, HAM bagi Narapidana 2014, Bina Damai Terorisme 2015. Sebelum menuju ke penyampaian materi, di sini saya mau menyampaikan bahwa nanti dari Kak Hamdan akan menyampaikan materi selama 30 menit, kemudian akan dilanjutkan tanya jawab dengan moderator selama 15 menit, dan yang terakhir adalah tanya jawab dengan para peserta marga. Untuk Kak Hamdan, apa sudah siap? Ya, dilanjut saja, Mbak Dia. Sudah bisa dimulai sekarang? Kan udah mulai kan sekarang. Materi dari Kak Hamdan sudah bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, langsung kepada Kak Hamdan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan seluruh calon kader ya, jadi kader penerus paradigma. Semoga semuanya tidak mengalami seleksi alam ini. Amin. Jadi kalau saya lihat data lebih dari 40 orang ini. Umumnya PCTD 40 dalam seleksi alam tersisa 10 itu sudah sangat luar biasa itu. Artinya kesibukan dan lain-lain itu sangat umum terjadi proses seleksi alam. Dia tadi orang Pelem Kerep ya, dia ya? Iya, Pelem Kerep, Kak. Ya, tetanggaan berarti. Jadi kalau disebutkan kalimat Pelem Kerep, Mayong, saya ini wong pengen tulis so, dia. Jadi lumayan deket ya, Kak? Nyebrang kali tekan ngomong. Dikit. Jadi
saya untuk background saja, saya masuk di paradigma tahun 2004. Jadi 2004 saya masuk seperti adik-adik semua. Saya masih teman-teman aja ya. Jadi saya masuk di paradigma tahun 2000, biar lebih akrab. Ya, 2004 saya masuk. Setahun kemudian Pemret, setahun kemudian PO, setahun kemudian nggak nyampe setahun saya udah lulus. Jadi ada paradigma sendiri. Paradigma itu cara pandang bahwa anak aktivis itu harus lama kuliahnya. Nah, itu paradigma yang pertama. Tapi kalau saya memikir aktivis ngapain lama-lama kuliah itu. Boleh lama kuliah tapi jenjang yang di atasnya lebih enak. Jadi saya 2007 lulus, artinya semester 7 saya sudah lulus meninggalkan paradigma. 2008 masih ikut mendampingi, 2008 akhir saya sudah hijrah ke Jakarta. Jadi saya meninggalkan dunia paradigma praktis tahun 2008. Nah, sehingga karena 2008 saya sudah harus berubah status. Nah, saya merasa nostalgia seperti teman-teman semua. Ini artinya saya mengingat di tahun 2004. Kalau dulu berarti berapa tahun yang lalu itu? Ini 2001. 2021 berarti 17 tahun yang lalu ya. 2004 saya ikut seperti teman-teman ini PJTD, sekarang 2021 saya ketemu lagi, berarti 17 tahun yang lalu. Lumayan ya berarti ya. Kalau punya anak berarti sudah anak perawan. Ya. Nah, ada kenikmatan-kenikmatan ketika kita belajar jurnalistik. Mungkin yang kemarin-kemarin atau yang kemarin kita sudah membahas tentang berita. Kemudian saya membaca sekilas ada sastra yang tadi terakhir tentang sastra. Kemudian apalagi yang terakhir? Fotografi ya, fotografi. Nah, sekarang kita ke opini. Ketika saya lihat background yang panitia atau pengurus LPM itu, kantornya masih tak mau bergeser ya. Itu kantornya masih di bilik 3x3 di pinggir jalan, tutupannya pakai tralis besi, kalau digedor-gedor itu berisik. Bahkan mungkin sama ya, itu belakangnya dia itu kan berarti depan kantor ya, itu dia ya. Ini di dalam Dema. Di dalam Dema gitu. Ya, ini belakangnya kan majalah-majalah LPM. Iya. Nah, saya share screen ya, biar mempercepat. Iya. Teman-teman semua. Nah, ini background, alhamdulillah saya temukan, ini kejadian tahun 2005 ini. Jadi waktu saya masih sebagai Pemret, orang-orang sebagian masih ada di IAIN, di Setain. Kalau saya sebutkan nama contohnya, misalkan ya, ini sambil teman-teman, rata-rata semester berapa? 3 atau semester 2 ini? Semester 6. Rata-rata peserta. Rata-rata pesertanya semester berapa? Rata-rata peserta semester 2 sampai semester 4, Kak. Oh, 2 dan 4 ya. Oke. Iya. Kalau saya sebutkan ini contoh ya, ini artinya supaya teman-teman itu tahu siapa sebagian alumni yang ada ini. Yang pakai jaket tulisan demi sebuah perubahan itu Santoso itu. Sekarang ada di perpustakaan ya. Yang pakai baju kotak-kotak ini Zainal Abidin. Dulu P3M, nggak tahu sekarang. Terus mana lagi yang masih ada itu? 2 orang inilah yang paling depan ini. Jadi kalau teman-teman ke perpustakaan, ada laki-laki namanya Santoso itu dulu alumni Paradigma. Cuman alumni yang kena SK pemecatan lah itu. Jadi kalau sekarang Partai Demokrat itu keluar ada SK itu, tadi disampaikan, ini tadi sudah ya, berarti sekarang langsung ini. Teman-teman, ketika kita menyebut jurnalistik, maka
setidaknya ada 5 hal menjadi bagian dari produk jurnalistik. Bedakan antara produk dan kemasan produk gitu. Kalau kemasan produk itu ada istilahnya majalah, buletin, tabloid, jurnal, dan macam-macam. Itu produk jurnalistik yang dikemas dalam bentuk majalah, kemudian buletin, dan lain-lain. Tapi kalau proses jurnalistik, maka akan melahirkan kurang lebih 5 ini. Ini paling dasar lah, bisa berkembang lebih lanjut. Pertama, berita. Jadi ketika kita pelatihan jurnalistik, maka kita belajar berita, itu wajib gitu. Jadi kalau ada pelatihan jurnalistik, tidak ada pelatihan materi tentang berita, itu berarti bukan jurnalistik. Maka kemarin sudah disampaikan, Septi ya yang menyampaikan bahwa berita itu ya sederhananya laporan tentang sebuah peristiwa yang terbaru dengan kaedah 5W1H. Jadi kalau misalkan teman-teman selesai PJTD ini nanti dibuat magang, dimagangkan untuk mengerjakan buletin, misalkan buletin detik dan lain-lain, maka penyusunan berita berarti dia harus bentuknya melaporkan peristiwa. Laporan peristiwa. Kaedah 5W1H dipakai. Nah, setelah berita ada istilah editorial atau dikenal juga tajuk rencana. Atau dengan bahasa yang lain masing-masing media itu menggunakan hal yang berbeda, maka intinya dia adalah pendapat, sikap, keberpihakan dari redaksi. Itu editorial. Jadi kalau teman-teman itu mau melihat sikapnya Tempo, sikapnya Gatra, sikapnya Suara Merdeka, sikapnya Kompas, sikapnya Media Indonesia, dan lain-lain, maka keberpihakan itu lihatlah di tajuk rencana gitu, atau editorial. Kalau Media Indonesia dibedah sendiri, ada rubrik di televisi bedah editorial. Maka itu sebetulnya adalah sikap redaksi. Nah, ketika kita sudah membaca sikap redaksi, ketika kita akan menulis artikel, jangan sekali-kali mencoba melawan sikap redaksi itu. Karena sikap redaksi itu sudah menjadi satu platform sendiri di media tersebut. Misal, konflik yang terjadi berkaitan dengan kalau yang itu Gunung Kendeng, Kendeng gitu. Maka sikapnya Suara Merdeka itu bagaimana? Ada nggak di tajuk rencananya itu dibahas. Ketika teman-teman mau membuat satu opininya, satu artikel berkaitan dengan Kendeng, maka jangan melawan sikap itu. Kenapa? Ya otomatis ketika sikap media sudah jelas, kita melawan ya nggak akan termuat. Demikian juga di paradigma. Dalam majalah di paradigma itu ada juga editorialnya. Dulu ada, nggak tahu deh sekarang. Kalau nggak ada ya berarti melupakan kaedah itu. Nah, itu artinya sikap keberpihakan. Nah, yang ketiga, produknya jurnalistik itu fitur. Ini disebut sebagai liputan peristiwa. Liputan peristiwa nanti akan berbeda dengan berita. Yang dia prosesnya itu secara kronologis diungkapkan untuk menjelaskan, bukan melaporkan. Nah, sehingga ini ada human interest-nya itu. Ibaratnya kalau berita itu asal menyampaikan, asal melaporkan, tapi kalau fitur ini dia ada istilah proses kerjanya, dijelaskan kronologisnya. Nah, hampir yang di